Bahkan seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau sampai menyatakan, dirhamun yunfiquhu ahadukum bi shihatihi wa sukhihi. Kata beliau, bagaimana dengan satu dirham yang kita patohkan, yang kita salurkan, yang disedekahkan para jamaah sekalian. Seseorang tadi ketika dia dalam keadaan sehat, ketika dia dalam keadaan punya rasa bakhil, rasa pelit dalam pribadinya, para jamaah sekalian, itu masih lebih bagus ketimbang daripada min mi'ati dirhamin, ketimbang daripada 100 dirham yusi biha indal maut, yang ketika itu dia merasakan, kalau saya telah meninggal dunia nih, kalau saya telah meninggal dunia, tolong nih berikan 100 dirham. Itu masih lebih baik 1 dirham. 1 dirham ketika kita dalam keadaan sehat, 1 dirham ketika kita dalam keadaan kita butuh, para jamaah sekalian. Itu lebih bagus tuh ketimbang daripada 100 dirham. Orang yang berwasiat nanti kalau mau meninggal dunia, dia bilang, tolong dibilang berikan ini, para jamaah sekalian. Makanya kita dalam keadaan sehat yang seperti ini, dalam keadaan yang punya rasa bakhil. Setiap manusia pasti punya rasa bakhil. Itu pasti. Sedermawan-mawannya itu manusia pasti ada rasa kikirnya, rasa pelitnya. Coba deh. Orang yang dermawan banget nih, kita minta terus-menerus, coba. Kira-kira gimana kan? Orang baris banget nih, misalnya si Fulan. Iya, mana Ayadi? Ya, Ayadi, nah itu, iya. Ayadi bapaknya baris banget misalnya nih, kita minta terus sama dia dah. Besok kita minta, besok kita minta. Kira-kira gimana dah? Gimana? Aku minta gua mulu, duit gua habis. Itu kenapa yang cerita tuh? Kakak beradik seorang saudara, para jamaah sekalian, yang ketika datang kepada kakaknya, datang. Ya, ada yang tadi pun cuma orang miskin dah. Orang miskin itu datang tiap tahun, dia datang. Kayak ini banyak keperluan nih, seorang miskin dia bilang di sini. Apa yang kamu minta? Jangankan ini sedikit minta. Istri aja kalau misalnya kamu minta saya kasih. Apa digituin makanya? Kagak, saya nggak mau banyak-banyak. Minta semangki aja tanah dah. Semangki doang tanah. Tapi kalau misalnya setiap hari diambil, kira-kira habis nggak? Lama-lama juga dia lihat tiap hari dia minta, karena gua habis ini. Stop tuh. Sifat manusia, seterbawan-bawannya, sebares-baresnya, pasti ada berakhir. Ketika kita dalam keadaan hidup, ketika kita dalam keadaan ada rasa kikir dalam kepribadian kita, yang kita sudah lakukan 1 dirham, itu lebih utama ketimbang daripada 100 dirham kita wasiatkan setelah kita meninggal dunia. Itu habis. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ketika itu dia menyatakan demikian. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu kan dalam satu ayat suci Al-Qur'an, wa yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ada itu ayat Al-Qur'an. Mereka yang justru lebih mengutamakan orang lain ketimbang daripada diri mereka. Padahal diri mereka dalam keadaan butuh. Ini asbabun nuzulnya, para jamaah sekalian. Ketika itu dari ada seorang dibilang rajulun min Ansar. Ada seseorang, satu kaum dari kaum Ansar. Jadi asbaha fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman. Yang ketika itu ketika di pagi hari di zaman Nabi dia berpuasa. Ini orang dari kaum Ansar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap pagi dia berpuasa dah. Falamma amsa, ketika yang namanya sampai di sore hari, lam yajid ma yuftiruhu, dia enggak mendapatkan apa yang buat berbuka. Iya, kalau kita kan berbuka kan pisang lain, ini lain, cendol lain. Ini kagak ada. Cuma ada air doang. Lam yajid ma yuftiruhu, artinya tidak mendapatkan sesuatu yang berbuat buka, illa ma, kecuali air. Ya udah, dia minum air. Ini orang sahabat di zaman Rasulullah. Besok lagi puasa lagi. Besok dia puasa lagi dah. Begitu sampai di sore hari kagak ada makanan juga dah. Cuma air doang, minum. Besokan hari ada 3 kali dia berpuasa lagi. Sampai sore terasa aja ada hurju. Wah, terasa parah 3 hari. Gak kena nasi, puasa ini makan para jamaah sekalian. Iya, akhirnya pengen pulang dah ke rumah dah. Pengen pulang ke rumah. Begitu Pak Atta baik, kemudian sampai daripada rumahnya tadi, itu ada tamu lagi malam-malam bukan mampir rumahnya. Itu akhirnya
Ketika itu dia berkata, wa qala li ahlihi, dia berkata kepada istrinya di bilang di sini, apakah ada makanan di bilang di sini buat yang namanya tamu kita pada malam hari ini? Apa jawab seorang istrinya tadi? Wa qala, di bilang di sini. Ketika itu istrinya menjawab di bilang di sini, kita ma indana tu'amun illa ma yusbihul wahid. Enggak ada makanan kecuali cuma buat yang namanya satu orang. Padahal dia punya anak di masa kecil, para jamaah. Kita dalam hadis begitu. Dia punya anak masa kecil dan dia suami istri dalam keadaan berbuat, tamu datang lagi. Ketika itu 3 hari dia ketemu nasi, cuma minum buka dengan air doang, para jamaah. Padahal pulang niatnya pengen makan nasi. Ada tamu lagi datang, para jamaah sekalian. Makanan cuma buat cukup 1 orang doang. Akhirnya apa kata suaminya tadi, seorang sahabat? Ya. Ketika itu dia mengatakan, dia bilang di sini, inna nut'imu zalika dhaifana. Udah, makanan tadi yang buat 1 orang, kita sediain buat tamu aja dah. Mulianya seorang sahabat. Kalau kita nggak begitu, kita yang butuh, kita yang lapar, lu buat dulu. Kalau yang bisa hanya yang bagusan jaket buat kita aja, yang buat orang-orang yang petot-petot, kita begitu. Enggak, yang ada udah buat kasih buat orang dah. Yang bagus-bagus kemarin buat kita, kan begitu ya. Kita kan kembalikan. Nah, ini seorang sahabat, para jemaah sekalian. Begitu diri mereka dalam keadaan butuh, tapi justru lebih mengutamakan orang lain. Ini yang dikatakan budi. Itu. Akhirnya malam-malam orang-orang makan dari keluarganya. Anaknya sendiriin. Anaknya kecil sendiriin aja dah. Biar jaga bangun. Pura-pura ada pura-pura lampunya lain, seakan-akan dia makan dah. Dia berdua bersuami istri, padahal ada makan. Ada makan pura-pura doang. Akhirnya barangnya tadi itu makan buat 1 orang, disediain buat tamu. Disediain. Ayah tamu gue dibilang silakan makan. Dia dalam keadaan lapar. Kok udah itu loh. Tamu justru yang dimuliakan tadi. Malam asbah ketika sampai di pagi hari, seorang sahabat tadi salat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu faragha min salatihi, setelah Nabi selesai melaksanakan salatnya, ayah mengatakan, dibilang di sini, ya fulan, hai sahabatku, dibilang, laqad ajiballahu min sadiqikum, dibilang di sini. Allah tahajud dengan perbuatan kamu seorang suami istri yang dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan lapar, yang justru lebih mengutamakan orang lain ketimbang daripada kamu diri sendiri. Dan kamu sendiri masih butuh. Makanya sedekahnya, ibadahnya orang yang fakir, orang yang miskin beda dengan ibadah orang kaya. Sedekahnya orang yang miskin, yang ketika dalam keadaan butuh, kalau orang kaya kan punya duit, masih ada duitnya. Tapi kalau orang miskin, dia sendiri butuh, tapi dia sedekahkan dengan lebih mulia dibandingkan dengan jutaan daripada orang yang kaya. Tuh, para jamaah sekalian, kelebihan daripada orang-orang itu apa? Orang-orang miskin, sampai begitu. Makanya sampai di sini dikatakan wayan figuna fisarra'i wad-dharra. Termasuk kategori daripada orang yang muttaqin adalah orang yang selalu tasarrufkan tuh. Baik dia dalam keadaan senang, baik dia dalam keadaan susah, dia bilang di sini. Inilah termasuk orang-orang yang muttaqin. Yang kedua termasuk kategori daripada orang yang muttaqin di sini dikatakan wal kadhibina al-ghaidha, orang yang bisa menahan daripada amarah. Menahan amarah. Wal kadhibina al-ghaidha, orang yang bisa menahan amarah. Jadi padahal dia bisa melancarkan untuk melaksanakan dari amarah, tapi dia bisa tahan padanya. Ini termasuk orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin. Ibnu Umar, Ibnu Abdul Aziz, Abdul Aziz. Ketika itu udah ngancam banget dah. Pokoknya kalau ketemu daripada orang yang mabuk, saya akan ta'zir nih. Saya akan berikan sanksi, dibilang di sini. Saya akan pecut, dibilang di sini. Akhirnya ketika itu Umar bin Abdul Aziz ketemu orang yang sakram, yang ketika orang dalam keadaan mabuk. Begitu ketemu daripada orang yang dalam keadaan mabuk, justru pas tahu. Malah justru Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dimaki-maki ke orang yang mabuk. Dimaki-maki. Tidak mau pasang kata, diam aja dah. Ketika itu sampai-sampai sahabat yang lain mengatakan, gila ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, lima syatamahu lemah syatamahu, dia bilang dia taruh kamu. Ketika yang namanya ada orang yang menjadi makhluk, kamu tinggalkan aja dah, kamu gak balas daripada kemarahannya. Kamu justru tinggalkan para jemaah sekalian.
Apa jawab daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Ketika itu menyatakan, kalau saya memberikan suatu sanksi kepada orang tadi dibilang di sini karena kemarahanku, berarti itu untuk pribadi. Wala adribu dibilang di sini, saya tidak akan membenci daripada seseorang dibilang di sini. Demi lahmiyat dan nafsi, menjaga daripada kepribadianku. Dia tak mau itu. Dia mau tulisan sanksi bukan karena kemarahan dia, nggak apa-apa aja diam aja udah para jemaah sekalian. Saudara, sampai di sini dikatakan Maimun ibn Mahran. Maimun ibn Mahran ketika itu dia punya seorang budak, seorang pembantu. Seorang pembantu ketika lagi ada tamu para jemaah sekalian, dia bawa yang namanya di mangkok tuh isinya air, apa kuah apa-apa dari itu ya. Begitu yang lagi dibawa di depan beliau jatuh. Falamma arada ayyadriba, ketika Maimun dibilang di Mahran pengen pukul tuh orang tadi, itu membantu yang jatuhin kuah tadi, yang jatuhin air tadi. Akhirnya kata seorang jariyah tadi, seorang budak tadi, budak perempuan mengatakan, dibilang di sini, ya Maimun, istamil qaulallahi ta'ala. Coba kamu pakai itu firman Allah yang mengatakan wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan daripada amarah. Dikata gitu. Nah ini bawa-bawa kami jadi marah dah. Qad tuh saya lakukan. Kata seorang jariyah tadi, seorang pembantu lagi, dia budak mengatakan, dia bilang di sini, istabil pada zalika, pergunakan ayat setelahnya. Apa ayat setelahnya? Wal 'afina 'anil nas, memberikan maaf terhadap manusia. Udah, aku maafin kata orang. Pakai lagi tuh ayat setelah itu apa? Wallahu yuhibbul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya kata Maimun ibn Mahran dibilang di sini, udah saya merdekakan ente, dibilang aksan itu kita ini. Saya berbuat baik kepada ente, dibilang di sini, wa anta termasuk ente termasuk hur. Sekarang ente termasuk daripada orang yang merdeka. Apa begitu para jemaah sekalian? Jadi kan jadi marah. Ketika diingatkan ayat tadi para jemaah sekalian, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin, orang yang bisa menahan daripada amarah, kemudian juga memberikan maaf kepada manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta terhadap orang-orang yang berbuat daripada kebaikan para jamaah sekalian. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah, bahkan di dalam suatu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sabdakan, iyyakum wal ghadabah, jauhkan olehmu yang namanya amarah, fa innahu yuqidu fi du'ali ibni adam, karena sesungguhnya akan menghidupkan tuh kepada anak Adam manusia an-nar. Jadi kalau orang yang amarah di sini sudah marah, itu akan menghidupkan api itu di dalam dirinya. Ibarat api dibilang di sini, ya, alam tara ila ahadikum, apakah kamu pandang bagaimana kamu lihat itu orang dibilang izal ghadiba, kalau seandainya sedang marah dibilang di sini tahmarru aina, maka ketika itu matanya, kedua matanya akan merah, otot-ototnya pada kelihatan para jamaah sekalian. Fa idza ahassa ahadukum, orang yang merasakan daripada hal yang demikian pengen amarah para jamaah sekalian, ketika ini orang dalam keadaan berdiri, hendaknya dia duduk. Jadi kalau kita dalam keadaan berdiri marah para jamaah, bisa-bisa kalau kita diam aja, bisa-bisa apa kita tendang, bangku kita tendang, bisa jadi pintu kita tendang, semua mana bisa berape. Makanya Nabi katakan, fa idza ahassa ahadukum, dia bilang ketika kamu dalam keadaan marah, ketika itu kamu dalam keadaan berdiri, hendaknya duduk. Ketika kamu dalam keadaan marah, tadi dibilang di sini dalam keadaan duduk, hendaknya tidur. Itu bilang di sini, tempelkan tuh pahala kamu, tempelkan tuh bilang di sini jidat kamu ke bumi. Maksudnya apa? Orang yang dalam keadaan amarah jangan kemana-mana. Itu begitu para jamaah sekarang. Tahan tuh amarah. Kalau udah amarah, masuk setan itu para jamaah sekalian. Udah dah. Tapi begitu caranya para jamaah sekalian. Ya, jadi orang yang bagus, yang bagaimana seperti digambarkan oleh Rasulullah SAW. Wa khairun nas, sebaik-baiknya orang, yang manusia dibilang di sini, orang yang bati al-ghadab, orang yang lamanya lambat. Diapain aja kagak marah. Ya ada yang misalnya dikatain aja kagak marah ya.
baik kata Nabi itu bilang di sini orang yang marahnya lambat. Tapi begitu marah cepat baiknya, itu para jamaah sekalian. Wasyarrun nas, sejelek-jeleknya manusia orang yang marahnya cepat. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kok marah para jamaah sekalian. Baiknya lama, dendamnya lama. Itu baiknya lama banget. Itu kan ada orang yang begitu para jamaah. Itu agak bagus tuh. Wasyarrun nas, sejelek-jelek manusia orang yang marahnya cepat, baiknya lama. Sebagus-bagusnya manusia adalah orang yang marahnya lama, baiknya ya udah nggak ada sifat dendam para jamaah sekalian. Ini yang dikategorikan dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kembali ke pokok permasalahan tadi para jamaah sekalian. Jadi kita hadir ke majelis ta'lim. Ini adalah semata-mata kita menuju daripada maghfirahnya Allah, menuju daripada rahmatnya Allah, menuju daripada pengampunannya Allah. Tadi sudah saya bacakan dibilang di sini bahwa Allah bersaksi kepada malaikat anni qad ghafartu lahum, saya ampuni itu dibilang di sini orang yang hadir ke majelis ta'lim. Walaupun tidak semata-mata itu orang bukan karena ngaji, punya tujuan lain, tetap ini orang diampuni dosanya para jamaah sekalian. Ini saja para jamaah sekalian, jadi sekelumit daripada apa yang telah kita bacakan, kita mudah-mudahan ada suatu hikmah dan manfaat yang khususnya buat diri saya dan buat para jamaah sekalian. Kita kirimkan suatu Fatihah, kita niatkan buat orang-orang tua kita, guru-guru kita, Haji Bintang tuh, ya. Mudah-mudahan semuanya juga keluarga kita semua yang telah meninggal dunia, baik yang baru maupun yang lama, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Fatihah buat diri kita, Allah beri keberkahan daripada sisa-sisa umur kita, Allah beri keberkahan daripada ilmu yang kita miliki, harta yang kita miliki, diakhirkan daripada kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bila terkabul bila hadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sya'alahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sahabati Rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ahdina bi hudan wa ya'inna min syarri ghafilillah wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa 'asha hasbunallahu wa ni'mal wakeel la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa innaka ra'ufur rahim. Hasanah, bila hasanah, bila